Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 2025A akan mempresentasikan mengenai menampilkan dan menjelajah data bab 4. Sebelum itu mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Zahra Aurelia Agustin dengan NIM 25080694014. Dilanjut dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Syafrat Isa Azara dengan NIM 25080944236. Perkenalkan, nama saya Naila Alia Zafira dengan NIM 25080694044. Perkenalkan, saya Nandesa Salsabila dengan NIM akhir 081. Di sini saya akan menjelaskan. Saya Muhammad Akbar Abadan Hasan Saputra dengan NIM 25080694058. Baik, akan saya mulai dari tujuan pembelajaran. Jadi untuk bab ini tujuan pembelajaran kita adalah mengembangkan dan menafsirkan diagram titik, lalu mengembangkan dan menafsirkan tampilan batang dan daun, lalu hitung dan pahami kuartil, desil, dan persentil, membuat dan menafsirkan diagram kotak, menghitung dan memahami koefisien kemiringan, terus menggambarkan dan menafsirkan diagram sebaran, lalu membuat dan menafsirkan tabel kontingensi. Dimulai dari diagram titik. Jadi diagram titik adalah mengelompokkan data sedikit mungkin dan identitas suatu observasi individual tidak hilang. Nah, untuk mengembangkan diagram titik, setiap pengamatan cukup ditampilkan sebagai titik di sepanjang garis bilangan horizontal yang menunjukkan kemungkinan nilai data. Nah, jika ada pengamatan yang identik atau pengamatan terlalu dekat untuk ditampilkan secara individual, titik-titiknya itu akan ditumpuk di atas satu sama lain. Nah, untuk contoh diagram titik sendiri bisa dilihat pada slide PowerPoint. Nah, di bawah ini dilaporkan jumlah kendaraan yang terjual dalam 24 bulan terakhir di Smith Ford Mercury Jeep Inc. di Kane, Pennsylvania, dan Propi Honda Volkswagen di Greenville, Ohio. Nah, buatlah diagram titik dan laporkan statistik ringkasan untuk dua lokasi penjualan auto USA di kota kecil tersebut. Lalu selanjutnya ada contoh diagram titik seperti yang ada di layar. Selanjutnya yaitu diagram batang dan daun. Keuntungan utama mengorganisasikan data ke dalam distribusi frekuensi adalah kita mendapatkan gambaran visual yang cepat tentang bentuk distribusinya. Lalu yang kedua adalah salah satu teknik yang digunakan untuk menampilkan informasi kuantitatif dalam bentuk ringkas adalah batang dan daun. Tampilan batang dan daun adalah teknik statistik untuk menyajikan sekumpulan data. Setiap nilai numerik dibagi menjadi dua bagian. Dikit terdepan menjadi batang dan dikit terakhir menjadi daun. Batang ditempatkan di sepanjang sumbu vertikal dan nilai daun ditumpuk satu persatu satu sama lainnya di sepanjang sumbu horizontal. Keuntungan tampilan batang dan daun dibandingkan distribusi frekuensi adalah identitas setiap pengamatan tidak hilang. Lalu selanjutnya yaitu ada contoh diagram batang dan daun. Misalkan 7 observasi dalam kelas 90 sampai dengan 100 adalah 96, 94, 93, 94, 95, 96, dan 97. Nilai STIM adalah dikit terdepan. Dalam hal ini 9. Daun adalah dikit terakhir. STIM ditempatkan di sebelah kiri garis vertikal dan nilai daun di sebelah kanan. Nilai dalam kelas 90 hingga 100 akan muncul sebagai kemudian kami mengurutkan nilai-nilai dalam setiap batang dari terkecil hingga terbesar. Dengan demikian, baris kedua tampilan batang dan daun akan tampak seperti berikut yang ada di layar. Lalu selanjutnya yaitu adalah contoh diagram daun dan batang. Gambar di bawah menunjukkan jumlah spot iklan radio berdurasi 30 detik yang dibeli oleh masing-masing dari 45 anggota Asosiasi Dealer Mobil Greater Buffalo tahun lalu. Susunan data tersebut ke dalam diagram batang dan daun. Pada nilai berapakah jumlah spot iklan cenderung mengelompok? Berapakah jumlah spot iklan paling sedikit yang dibeli oleh seorang dealer? Lalu berapakah jumlah spot iklan terbanyak yang dibeli? Lalu selanjutnya berikut adalah tampilan contoh diagram daun dan batang.
Di sini saya akan menjelaskan kuartil, desil, dan persentil. Nah, standar deviasi adalah ukuran penyebaran data yang paling sering digunakan. Cara alternatif untuk mendeskripsikan penyebaran data termasuk menentukan lokasi nilai yang membagi serangkaian pengamatan menjadi bagian yang sama. Nah, location of percentile yaitu buka kurung N plus 1 tutup kurung P di per 100. Dengan LP adalah lokasi persentil yang diinginkan, N adalah jumlah data, P adalah persentil yang diinginkan. Ukuran ini termasuk kuartil, desil, dan persentil. Nah, selanjutnya adalah perhitungan persentil. Untuk memformalkan prosedur komputasi, misalkan L merujuk pada lokasi persentil yang diinginkan. Jadi, jika kita ingin mencari persentil yang ke-33, kita akan menggunakan L33. Dan jika kita ingin mencari persentil ke-33, menginginkan median, dan jika kita ingin menginginkan median, persentil ke-50 maka L50. Lokasi persentil yaitu rumusnya LP sama dengan N plus 1 P per 100. Jumlah pengamatan adalah N. Jadi jika kita ingin mencari median, posisinya berada di N plus 1 per 2, atau kita dapat menuliskannya sebagai N plus 1 tutup kurung, buka kurung P per 100, di mana P adalah persentil yang diinginkan. Selanjutnya adalah contoh-contoh persentil. Berikut adalah komisi yang diperoleh bulan lalu oleh sampel 15, broker di kantor Salomon Smith Barney, Oakland, California. Salomon Smith Barney adalah perusahaan investasi dengan kantor yang berlokasi di seluruh Amerika Serikat. Tentukan median kuartil pertama dan kuartil ketiga untuk komisi yang diperoleh. Nah, contohnya seperti ini. Langkah pertama, atur data dari nilai terendah ke nilai terbesar. Selanjutnya adalah hitung kuartil pertama dan ketiga. Temukan L25 dan L75 menggunakan lokasi persentil LP N plus 1 P per 100. L25 sama dengan 15 per 1, tutup kurung, 25 per 4 sama dengan 4. L75, 15 per 1, 75 per 100 sama dengan 12. Oleh karena itu, kuartil pertama dan ketiga adalah kuartil keempat dan ke-12 pengamatan dalam array. Masing-masing L25 yaitu 1.721 US dollar dan L75 yaitu 2.205 US dollar. Nah, berikut adalah contoh persentil. Oke, berikut adalah contoh persentil dalam bentuk Minitab. Selanjutnya adalah contoh persentil dalam bentuk Excel. Lalu contoh plot kontak. Di sini ada sebuah kasus, yaitu Alexander Pizza menawarkan pengiriman pizza gratis dalam radius 24 km. Alex sebagai pemiliknya, dia ingin menginformasi tentang waktu pengiriman. Berapa lama waktu pengiriman biasanya, terus lantas dalam rentang waktu berapa sebagian besar pengiriman akan selesai. Untuk sampel 20 pengiriman, ia menentukan informasi sebagai berikut. Nilai minimal yaitu 13 menit, kuartil 1 15 menit, median 18 menit, kuartil 3 22 menit, dan nilai maksimum 30 menit. Lalu pertanyaannya, buatlah diagram kotak untuk waktu pengiriman. Lantas, dan kesimpulan apa yang bisa Anda buat tentang waktu pengiriman tersebut? Berikut adalah contoh dari plot kotak yang disesuaikan dengan soal sebelumnya. Lalu, selanjutnya ada box plot dengan menggunakan Minitab. Selanjutnya kita akan membahas tentang kecondongan atau skewness. Pada bab 3, ukuran lokasi pusat untuk sekumpulan observasi atau rata-rata, median, dan modus, dan ukuran penyebaran data, misalnya rentang dan deviasi standar diperkenalkan. Karakteristik lain dari sekumpulan data adalah bentuknya. Ada 4 bentuk yang umum diamati. Ada simetris, ada condong positif, ada condong negatif, dan bimodal. Lalu ada kemiringan, rumus untuk komputasi. Koefisien kemiringan dapat berkisar dari min 3 hingga 3.
nilai mendekati min 3 seperti min 2,57. Kemudian kemiringan negatif yang cukup besar. Nilai seperti 1,63 menunjukkan kemiringan positif sedang. Nilai 0 yang akan terjadi ketika nilai rata-rata dan median sama, menunjukkan distribusinya simetris dan tidak ada kemiringan. Ada dua rumus umum yang digunakan. Yang pertama, ada koefisien kemiringan Pearson yang menggunakan selisih mean dan median dibagi standar deviasi. Lalu yang kedua, ada koefisien perangkat lunak statistik yang biasanya sudah tersedia otomatis di software seperti Excel. Pada slide ini kita melihat visualisasi bentuk distribusi data. Yang pertama ada simetris, contoh distribusi umum. Rata-rata, median, dan modus berada di titik yang sama. Lalu yang kedua ada positively skewed, merupakan condong positif. Contoh gaji bulanan, ekor distribusi, panjang ke kanan. Rata-rata lebih besar dari median. Lalu ada condong negatif, contohnya nilai ujian. Ekor distribusi panjang ke kiri, rata-rata lebih kecil dari median. Dan yang terakhir ada bimodal, contohnya diameter luar produk. Distribusi memiliki dua puncak atau dua modus. Biasanya menunjukkan ada dua kelompok data dalam satu distribusi. Contoh kemiringan, nilai skewness pada variabel keamanan sistem menunjukkan data normal ketika nilai-nilai tersebut berada di antara nilai min 2 sampai 2. Nilai skewness pada indikator keamanan sistem atau K, misal K1 adalah min 0,646, K2 adalah min 0,373, dan K3 adalah min 0,455. Semua nilai skewness pada indikator tersebut berada pada rentang nilai min 2 sampai dengan 2, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut normal. Selanjutnya, slide ini menampilkan contoh perhitungan koefisien kemiringan Pearson secara matematis. Tahap perhitungannya, yang pertama, hitung mean atau rata-rata dengan rumus X bar sama dengan sigma X dibagi N, hasilnya 4,95. Lalu yang kedua, hitung simpangan baku atau S dengan rumus standar deviasi yang hasilnya 5,22. Lalu selanjutnya, hitung koefisien kemiringan Pearson dengan rumus SK sama dengan 3 kurung buka X bar min median kurung tutup, lalu SK sama dengan 3 dikali 4,95 dikurangi 3 min dikurangi 3,18 dibagi 5,22 sama dengan 1,017. Jadi dari slide 24 dan 25 bisa disimpulkan skewness membantu kita menilai apakah data condong positif, negatif, atau simetris. Lalu jika nilainya masih dalam rentang min 2 sampai plus 2, maka data dianggap cukup normal untuk analisis lebih lanjut. Di slide ini, kita bisa lihat hasil analisis data menggunakan software Minitab. Grafik histogram menunjukkan sebaran data, lalu ada kurva normal di atasnya. Di samping kanan, muncul hasil uji normalitas Anderson-Darling. Dari output ini kita bisa membaca beberapa informasi penting, yaitu nilai mean, standar deviasi, varians, skewness atau kemiringan, dan kurtosis. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan hubungan antar dua variabel. Cara yang paling umum digunakan adalah dengan diagram sebar. Konsepnya sederhana, kita memplot satu variabel di sumbu X dan variabel lainnya di sumbu Y. Dengan begitu, kita bisa melihat pola apakah ada hubungan yang jelas, misalnya cenderung naik, turun, atau tidak ada pola sama sekali. Selanjutnya, ada beberapa contoh diagram sebar. Misalnya, hubungan antara usia bus dengan biaya perawatan. Semakin tua usia bus, terlihat bahwa biaya perawatan cenderung meningkat. Contoh lainnya adalah tinggi badan dengan gaji atau harga lelang mobil dengan jarak tempuh odometer. Dengan diagram sebar, kita bisa melihat apakah ada korelasi positif, negatif, atau tidak ada hubungan. Kalau tadi contohnya dari teori, di sini kita lihat implementasi praktisnya menggunakan Excel. Data yang sudah kita masukkan bisa langsung digambarkan dalam bentuk scatter plot atau diagram sebar. Contoh ini memperlihatkan hubungan antara harga jual kendaraan dengan usia pembeli. Dari grafik terlihat ada pola bahwa semakin bertambah usia pembeli, harga kendaraan yang dibeli juga cenderung naik. Terakhir,
Ini adalah contoh tabel kontingensi. Tabel ini dipakai untuk mengklasifikasikan data berdasarkan dua karakteristik. Misalnya dalam contoh ini, kualitas jendela diklasifikasikan berdasarkan shift kerja, day, afternoon, atau night. Dari tabel terlihat jumlah jendela yang cacat dan yang bisa diterima di tiap shift. Jadi, tabel kontingensi ini sangat membantu untuk melihat hubungan antar dua variabel kategori sekaligus.